Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim. Al-wahhabil karim. Al-aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في الصراط المستقيم أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وأمته خصوصا إلى حضرة المؤلف الشيخ حجة الإسلام الإمام محمد بن محمد الغزالي رحمه الله والمؤلف الشيخ محمد جمال الدين بن محمد السعيد القاسمي رحمه الله وإلينا نحن الحاضرين والحاضرات مع أهل كل منا وذرياتنا في جميع الحقوق علينا والحقوق لنا بأسرها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Yang terhormat para zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu, mohon restunya agar upaya kami semua untuk mengikuti ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dalam naungan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para alim ulama, guru-guru yang telah menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dan menyalurkan ilmu agama ini dari beliau secara turun-temurun, kami pun mohon doa dan restu agar usaha belajar kami pun selalu dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang sama-sama kita hormati tuan rumah kita, Pak Haji Abdullah, Ketua DKM Al-Furqan beserta jajarannya dan semua seluruh jamaah masjid, baik laki maupun perempuan, yang semoga kita semua selalu dalam naungan, perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tema kita saat ini masih dalam bab bacaan salat, khususnya lanjutan dari iftitah. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas doa iftitah dengan beberapa contoh bacaannya yang terdapat dalam riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah membaca iftitah, selanjutnya adalah sebagaimana termaktub dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Summa yaqula a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Kemudian hendaklah orang yang salat membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi sebelum lanjut membaca rukun Al-Fatihah, ya. Jadi antara iftitah dan Al-Fatihah kita disunnahkan membaca ta'awudz, ya, atau isti'adzah, ya, sama maksudnya. Ya, ada istilah ta'awudz, ada istilah isti'adzah. Gitu. Ta'awudz secara bahasa, secara letterlek artinya berlindung. Ya. Dalam hal ini kita berlindung kepada Allah. Isti'adzah artinya minta perlindungan. Gitu. Ya, sama dalam hal ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inti ta'awudz dan isti'adzah sama. Ya, cuma beda sedikit redaksi bentuk katanya, gitu saja. Ya, pertama soal hukum. Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, termasuk 4 mazhab besar yang disepakati, ya, itu menghukuminya sebagai sunnah, ya, membaca ta'awudz di dalam salat kecuali mazhab Maliki. Gitu. Ya, mazhab Maliki menghukuminya makruh justru. Ya, jadi baca ta'awudz isti'adzah sebelum lanjut baca Al-Fatihah. Mazhab Maliki menghukuminya makruh kecuali dalam salat sunnah sirriyah. Salat sunnah sirriyah artinya salat sunnah yang bacaannya sir. Gitu. Ya, salat sunnah yang bacaannya sir. Memang ada salat sunnah yang bacanya jahar, ada salat id misalnya. Ya, salat id kan salat sunnah, tapi bacanya jahar. Gitu. Ya, mayoritas salat sunnah memang sir bacaannya. Tapi ada salat sunnah yang bacaannya jahar. Jadi dalam mazhab Maliki membaca ta'awudz atau isti'adzah dalam salat sebelum membaca suratul Fatihah hukumnya makruh kecuali satu dalam salat sunnah sirriyah. Sementara, ya, 3 mazhab lain menghukumi sunnah. Hanya perbedaan pendapatnya adalah apakah kesunahan ini hanya pada rakaat pertama atau berulang pada setiap rakaat. Gitu, ya. Jadi perbedaan di antara 3 mazhab yang menghukumi ta'awudz dan isti'adzah dalam salat sebelum Al-Fatihah sunnah adalah, ya, apakah sunnah di rakaat pertama saja saat kita pertama kali membaca Al-Fatihah atau sunnah dalam setiap rakaat setiap kita hendak membaca lagi Al-Fatihah. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i itu sunnah dibaca setiap kali hendak membaca Al-Fatihah. Berarti setiap rakaat. Gitu. Kalau dalam mazhab Hanafi hanya rakaat pertama. Dalam mazhab Hambali juga hanya rakaat pertama. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ya, mazhab yang kita anut sebagai mazhab pokok kita, ya, disunnahkan membaca ta'awudz setiap kali hendak membaca Al-Fatihah di dalam salat. Itu, ya. Gitu. Kenapa? Ya, karena keumuman hadis yang memerintahkan kita berta'awudz. Ya, bukan hadis, keumuman ayat, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 98. Nah, inilah dalil utama tentang ta'awudz.
Jadi ini jelas-jelas perintah. Fa idza qara'tal Qur'ana, ya, apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'iz, maka mintalah pertolongan billahi, kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, lahiriah ayat ini kan umum perintahnya, berarti kapan saja kita hendak membaca Al-Quran, bahkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ya, kita diperintahkan berta'awudz atau beristi'adzah. Gitu. Ya, nah inilah mengapa mazhab Syafi'i memahami, ya, menyimpulkan bahwa kesunahan membaca ta'awudz berlaku di setiap rakaat. Gitu. Karena kan pada rakaat pertama saat kita berdiri, ya, kita membaca Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan surah setelah Al-Fatihah, ya, lalu kita ruku. Nah, ruku, i'tidal, sujud itu bacaannya semua bukan bacaan Al-Quran. Berarti bacaan Al-Quran kita putus, dijeda oleh bacaan lain. Nah, saat kita berdiri kembali di rakaat kedua, kita ingin mulai lagi baca Al-Quran, ini mau baca Al-Fatihah lagi. Berarti berlaku lagi perintah yang tadi. Karena bacaan Quran kita tadi sudah diselingi oleh bacaan lain, gitu, ya. Ya, kita bacaan ruku lagi, tidak lagi, sujud lagi, duduk di antara dua sujud. Nah, rakaat ketiga berdiri lagi, mau baca Al-Fatihah lagi, berarti mau baca Quran, berarti sunnah ta'awudz lagi. Begitu sampai rakaat keempat, gitu. Yang lain, nah, karena itu, kesunahan baca ta'awudz tidak berlaku saat kita hendak membaca surat setelah Al-Fatihah. Ya, setelah Al-Fatihah kan disunahkan membaca surah atau beberapa ayat. Tapi kan tidak disunahkan dengan ta'awudz. Kenapa? Kan memang masih baca Quran. Masih berlanjut bacaan Qurannya, masih nyambung dengan Al-Fatihah. Gitu, ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi sunnah membaca ta'awudz setiap kali kita hendak membaca Al-Qur'an, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, karena di dalam sholat berarti setiap rakaat kita akan membaca Al-Fatihah, maka setiap kita hendak membaca Al-Fatihah sunnah berta'awudz. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian teks ta'awudznya sendiri bagaimana? Lafalnya. Yang paling umum adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini juga yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, wabil khusus di dalam salat. Ketika hendak membaca Al-Quran pada secara umum. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalilnya dari mana? Dari ayat yang tadi lagi, ya, ayat yang tadi, ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi teks ayat itu billahi minasyaitonir rajim. Maka teks kita bertawuz juga mengambil langsung dari teks ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, walaupun di dalam beberapa hadis, ya, di dalam hadis gitu ada teks ta'awudz yang lain yang juga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman dalam mazhab Syafi'i ini teks yang paling afdol, paling utama karena sama dengan teks ayat Al-Quran. Contohnya adalah teks lain dari Nabi SAW juga. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Itu,
Ya, ada juga ya kalau dalam mazhab Hambali ada tambahannya lagi satu kata. A'udzu billahil azimis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya. Ada juga a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi dirinci di situ ya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, min hamzihi dari gangguannya, ya, wa nafthihi, ya, dan tiupannya, wa nafthihi dan hembusannya. Nah, ini dirinci. Intinya tetap semua sudah terkandung dalam ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Terkutuk pun ini sebenarnya terjemahan makna. Ya, karena rajim itu arti asalnya adalah yang dirajam. Ya. Rajim itu asal katanya rajam. Siapakah yang dirajam? Orang yang dihukum. Orang yang terhukum, kan? Wabil khusus dosa yang sangat besar, yaitu zina muhsan, dirajam sampai mati. Artinya rajim berarti menggambarkan ya sosok yang terhukum dengan dosa yang sangat-sangat besar. Artinya yang dimurkai oleh Allah. Nah, dalam bahasa kita dengan kata lain dikutuk oleh Allah. Itu makanya ya terjemahan praktisnya, terjemahan umumnya dalam bahasa kita diterjemahkan aku berlindung aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berarti dari semua keburukan setan, dari semua kejahatan setan. Ya, gitu. Bahkan dari diri setannya sendiri. Gitu. Ya. Misal, kan ada juga doa lain, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari berbagai gangguan, godaan setan. Wa'udzubika Rabbi an yahdurun, dan aku juga berlindung kepadamu supaya mereka tidak bisa mendatangiku. Gitu. Ya. Jadi kita minta perlindungan bukan hanya dari perbuatannya tapi juga dari dirinya. Kenapa? Karena di dirinya ada sifatnya. Kalau orang sering-sering dekat sama orang bersifat baik, kira-kira ketularan nggak? Gitu. Ya, kalau orang sering-sering dekat, gaul, berdekat, akrab dengan makhluk yang bersifat buruk, kira-kira ketularan nggak? Gitu. Makanya agama menganjurkan kita, pilihlah teman, pilihlah kawan, pilihlah sahabat yang soleh. Andai pun kita merasa belum bisa menjadi orang soleh, mudah-mudahan dengan kita bergabung bersama orang soleh, kita akan terbawa rombongan mereka. Ikut, gitu, terbawa. Dan kita ketularan sifat-sifat baik mereka. Nah, di antara keutamaan orang yang sholat di shaf pertama jamaah, ya, kenapa? Karena di shaf pertama jamaah mereka berdiri di dalam sholat
bareng berhimpitan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di tempat yang sama penuh malaikat Allah di shaf pertama. Jadi Allah memerintahkan selalu dalam sholat berjamaah ada malaikat yang mengisi shaf pertama. Sebesar apapun masjidnya, ya mau kecil mau besar, pokoknya shaf pertama penuh malaikat. Berarti orang yang sholat di shaf pertama ada malaikat nih berhimpitan. Sebenarnya berhimpitan, cuman karena beda materi nggak bentrok kan? Karena malaikat dari cahaya. Nah kalau terus-terusan ini kan istiqomah sholat berjamaah di shaf pertama, ya kemudian disertai dengan penghayatan yang baik. Sekali lagi disertai dengan penghayatan yang baik, artinya kekhusyuan di dalam sholatnya kan terbuka hatinya, masuklah sifat-sifat nuriyah, sifat-sifat cahaya dari diri malaikat. Sifat-sifat malaikatan itu terserap ke dalam diri orang yang salat berjamaah. Catatan harus khusyuk. Ya, karena kalau nggak khusyuk berarti kan hatinya nggak hadir di situ. Hatinya nggak hadir bersama malaikat. Sementara ini maksudnya masuk ke dalam hati. Orang yang salat yang nggak khusyuk berarti hatinya tidak nggak hadir di situ. Ya. Nah, karena itu kalimat yang paling utama ya menurut mazhab Syafi'i untuk ta'awudz adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Tapi sekali lagi bukan tidak boleh membaca kalimat ta'awudz yang lain. Silahkan ketika ya kita merasa justru lebih butuh ya pada saat-saat tertentu doa kita dirinci, ya silahkan, berarti rincilah doa kita, rincilah permintaan kita. Ya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Misal ketika justru kita dalam sholat atau di luar sholat kita merasa pendengaran kita diganggu oleh setan, berarti boleh di situ kita minta perlindungan dengan kalimat a'udzubillahi samiil alim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Karena kita lagi minta perlindungan dalam hal pendengaran. Kan yang paling sering diganggu sebenarnya ini pendengaran, ya, membisikkan ya, pikiran-pikiran negatif, gitu. Ya, gitu. Nah, itu boleh. Ya, bukan tidak boleh. Bahkan ya, kita juga boleh mengucapkan ta'awudz tapi sekali lagi dengan sir di dalam sholat walaupun di saat lain bukan ketika hendak membaca Al-Fatihah. Boleh. Ya. Misal kita merasakan gangguan setan, berarti kita perlu memperteguh lagi ta'awudz kita. Misal kita merasa, wah ada gangguan lagi nih. Tadi kan udah ta'awudz, sudah terusir misalnya. Oh datang lagi, ta'awudz lagi boleh. Tapi dengan catatan sir. Ya. Boleh ta'awudz lagi. Lagi ruku kok merasa ada gangguan. Gitu. Walaupun sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan, intinya ya, setan itu akan terusir, akan terhalau dari diri seorang hamba ketika hati seorang hamba zikir kepada Allah. Apapun kalimat zikirnya, apapun, ya takbir, tahlil, tahmid, tasbih, isti'adzah, ta'awudz, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kena musibah kan diganggu sama setan tuh. Biar apa? Biar putus asa. Biar ia kesal dan marah kepada Allah yang memberinya musibah. Tapi dengan hati yang
ingat kepada Allah saat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terusir nggak setan? Terusir. Nah, ini contoh bahwa zikir, yang intinya zikir, apa saja katanya, apa saja kalimatnya, kalau seorang hamba zikir, hatinya ingat zikir kepada Allah, maka setan akan terhalau. Gitu. Setan itu diciptakan dari api. Zikir itu mengandung cahaya dari Allah. Nah, api itu akan kepanasan kalau terkena cahaya. Dia akan menyingkir. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW ya menggambarkan bahwa setan itu punya sungut seperti nyamuk. Ya, nyamuk kalau mau menggigit, ya itu kan keluar sungutnya, ya ditancapkan ke korbannya, mangsanya. Nah, setan itu punya sungut. Dia akan menancapkan sungutnya untuk memasukkan bisikannya ke dada kita, ke hati kita. Gitu. Tapi ya Rasulullah SAW jelaskan, kalau hambanya berzikir, dia akan menarik kembali. Kenapa? Enggak kuat, panas. Cabut. Makin besar intensitas cahaya, nur yang Allah berikan kepada Rasulullah, makin terusir, makin jauh terhalaunya. Gitu. Tidak kuat. Ya. Nah, itu gambaran dari Rasulullah SAW. Ya, gitu. Tapi ketika kita memang sedang ingat butuh perlindungan, maka silahkan kalimat zikirnya kita gunakan ta'awudz. Gitu. Intinya ya, saat kita merasakan gangguan di dalam sholat, kita kembalikan kehusuan hati kita dengan zikir yang sedang kita baca. Itu pun sebenarnya insya Allah sudah menghalau gangguan setan. Tapi kalau ternyata belum cukup, ya ditambah ta'awudz lagi juga boleh. Secara khusus kita ta'awudz lagi, misalnya itu ya. Tapi ya itu kalau terjadi gangguan atau kita merasa itu. Kalau enggak ya sudah, saat sebelum membaca Al-Fatihah saja sebenarnya. Itu kalau di dalam sholat. Nah, salah satu pelajaran penting dan besar bagi kita semua dalam ayat yang memerintahkan kita berta'awudz, ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Perhatikan baik-baik. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Al-Qur'an itu apa? Kitab suci. Isinya apa? Firman-firman Allah yang pasti benar. Mungkinkah ada firman Allah yang salah di dalam Al-Quran? Tidak mungkin. Kalau ada yang salah, itu palsu. Ya kan? Itu palsu, salah cetak atau apa kan gitu. Baik sengaja maupun tidak. Ya. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, kitab suci, firman Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar, nggak mungkin salah, dan isinya memang Allah turunkan salah satunya hudan, petunjuk. Isinya memang petunjuk. Isi utamanya petunjuk. Tapi Allah tetap perintahkan, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Padahal yang kita baca kitab yang suci yang pasti benar. Gimana kalau kita baca kitab tulisan manusia? Ya kan? Kita baca firman Allah saja yang pasti benar dan suci, kita megangnya aja harus punya wudhu. Ya, dalam mazhab Syafi'i, kita nyentuh mushaf Quran saja kita harus suci.
tapi kita tetap diperintahkan minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk saat kita hendak membaca kitab yang suci dan pasti benar. Apalagi kita hanya membaca karangan, buatan, karya tulis manusia. Ya kan? Kalau baca Quran kita butuh perlindungan Allah, apalagi ketika baca hadis. Walaupun sabda Rasulullah pasti benar, perbuatan Rasulullah pasti benar, sikap Rasulullah pasti benar, tapi tidak semua hadis riwayatnya sama. Bahkan ada hadis yang disebut hadis maudhu, hadis palsu. Quran saja ayat yang pasti benar tetap kita butuh perlindungan Allah. Untuk apa? Untuk memahaminya dengan benar sesuai dengan petunjuk yang Allah kehendaki. Berarti dengan tersirat Allah menunjukkan bahwa ada orang membaca Al-Quran tapi salah memahami Quran karena tidak Allah lindungi. Dan itulah yang terjadi. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa umat beliau terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Jadi dari 73 golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 72 golongan masuk neraka. Hanya satu golongan yang selamat dari neraka. Padahal kalau namanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman enggak kepada Al-Qur'an dan hadis? Beriman. Berpegang enggak pada Quran dan hadis? Berpegang. Karena kalau tidak percaya Quran, bukan umat Rasulullah. Enggak percaya hadis Rasulullah, ya bukan umat Rasulullah. Berarti 73 golongan ini semuanya baca Quran, semuanya baca hadis. Kenapa masuk neraka? Karena salah paham. Salah memahami Al-Quran dan hadis yang mereka baca. Itu salah memahami. Nah, itulah sebabnya mereka tersesat. Salah memahami, salah membaca tanda-tanda dan rambu-rambu jalan. Gitu kan? Kalau kita ibaratnya hendak pergi ke suatu tempat, salah membaca peta, salah membaca rambu, salah membaca tanda, salah memahami petunjuk dari pemandu jalan, akibatnya nyasar. Tujuannya ke surga, nggak taunya nyemplung ke neraka, kan nyasar namanya. Nah, itulah disebut tersesat. Mau ke surga malah jatuh ke neraka, tersesat namanya. Itu, ya kan? Salah alamat. Jadi nyasar. Nah, sekali lagi, berarti apa? Selamatnya kita dari bahaya sekecil dan sebesar apapun. Selamatnya kita dari kesesatan dan kesalahan pikir atau kesalahan paham sekecil dan sebesar apapun. Selamatnya kita dari berbagai keburukan hanya karena perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutlak siapapun hamba Allah hanya bisa selamat kalau Allah lindungi. Mutlak. Baik orang biasa maupun orang mulia, termasuk para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Tak satu pun nabi selamat kecuali karena perlindungan Allah. Nabi Yunus alaihissalam selamat dalam perut ikan karena perlindungan Allah. Kalau Allah nggak lindungi, mati.
dalam perut ikan 40 hari. Dalam perut ikan itu kan bukan kayak di komik. Mungkin ada yang pernah baca komik cerita Nabi Yunus. Nah, itu kan digambarkan waktu Nabi Yunus dalam perut ikan lega banget. Perut ikan besar, perutnya besar gitu, lega. Bisa duduk santai, bersilang. Cuma nunggu waktu keluar. Enggak begitu. Siapapun yang sudah belajar biologi, ya, sistem pencernaan misalnya, tahu kan bagaimana cara kerja sistem pencernaan? Begitu masuk ke tenggorokan, kerongkongan aja, apa yang terjadi? Diremas. Apapun yang masuk itu kena disebut gerakan peristaltis, kan? Diremas. Oh. Ini ikannya besar. Kira-kira perjalanannya itu berapa lama, ya kan? Mulai dari masukkan itu ususnya kok berapa panjang itu? Itu masuk saluran cerna, itu bukan enak, kan diremas. Begini, bisa nafas. Bisa, kalau diremas bisa nafas. Tidak bisa, kalau bukan pertolongan Allah, mati Pak. Tidak bisa nafas. Gitu. Terus, apalagi kalau udah sampai lambung, ada zat asam, keracunan. Untuk sampai lambung aja belum tentu tuh, kalau bukan dengan perlindungan Allah. Jadi jangan dikira Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan itu enak-enak. Enggak, Pak. Tersiksa. Kenapa? Karena memang itu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukuman, mana ada hukuman enak. Asalnya itu. Ya. Asalnya itu memang hukuman kan. Karena meninggalkan kaumnya, sementara Allah belum menurunkan perintah untuk pergi meninggalkan kaumnya. Beda dengan Nabi Nuh yang memang sudah Allah perintahkan pergi, tinggalkan, karena azab Allah akan turun, yang nggak dihukum. Nabi Yunus belum ada perintah Allah, udah pergi duluan. Ya nggak boleh, dihukum. Itulah kemaksuman Nabi. Jadi maksumnya seorang Nabi bukan berarti Nabi tidak pernah berbuat salah sama sekali, bukan. Tapi kalau berbuat salah langsung diluruskan, langsung ditegur. Dan tetap dalam perlindungan Allah. Itu kasih sayang Allah. Tetap dalam perlindungan Allah. Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, walaupun di sini ada yang ibu-ibu, perempuan apa, gitu. Nah, laki-laki normal, ya, berduaan di kamar dengan perempuan yang cantik jelita dengan pakaian yang seksi, transparan, terus pandang. Terus dua-duanya saling suka. Ya. Nabi Yusuf suka kepada Zulaikha, Zulaikha suka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Yang perempuannya sudah menggerayangi. Nah, kira-kira bisa selamat kalau bukan perlindungan Allah. Mohon maaf, libidonya sudah naik. Normal Pak, laki-laki. Libido Nabi Yusuf itu sudah naik. Dalam salah satu riwayat disebutkan, ya, bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Yusuf untuk selamat dari syahwatnya adalah Allah keluarkan maninya lewat sela-sela jarinya. Kalau laki-laki, kalau belum keluar gimana? Syahwat, libido nafsu. Tapi kalau udah keluar gimana? Itulah cara Allah menolong.
Nabi Yusuf. Ditahan sedemikian rupa, sebentar. Allah beri pertolongan, maninya Allah keluarkan. Dan ini menggambarkan betapa libidonya begitu dahsyat sampai sudah menyebar ke badan. Sampai keluarnya dari sini kan berarti udah nyampe ke sini. Kalau bukan perlindungan Allah dalam ayat laula ya, an ra'a burhana rabbi ya, atau sebagaimana ayatnya gitu ya. Kalau Allah ya tidak memperlihatkan bukti kekuasaan Allah pada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf tidak selamat. Itu berarti perlindungan Allah. Jadi betapapun ya mulianya seorang hamba, tetap selamatnya hanya karena perlindungan Allah. Ya, gitu. Artinya berarti siapapun yang sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mentang-mentang. Ya, entah kemuliaan dalam bentuk apapun. Yang jelas semua kemuliaan pasti dari Allah. Semua rezeki kan dari Allah. Jangan mentang-mentang. Yang diberi jabatan tinggi misalnya, jangan merasa aman dengan jabatannya bisa berbuat seenaknya kepada bawahan. Kalau Allah memberi hukuman, mencabut perlindungannya, siapa yang bisa melindungi kita? Nggak ada. Ya, nggak ada yang bisa melindungi kita. Walaupun kita orang mulia, Allah yang mencabut perlindungannya, Allah cabut dulu sesaat. Ada yang bisa melindungi? Nggak bisa. Gitu. Ya. Firaun, salah satu manusia yang nggak pernah sakit. Tapi kalau Allah cabut perlindungannya, ya tetap aja mati. Gitu. Walaupun sakti. Ya. Nah, ya, ini berarti menyadarkan kita bahwa betapa kita butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kapan saja. Sekarang saat ini kita bisa duduk nyaman, Pak. Ini karena perlindungan Allah. Kita sekarang sedang duduk di atas permukaan bumi yang sedang berputar dengan kecepatan rotasi 1670 km per jam. Lebih cepat daripada kereta Wush yang baru diresmikan oleh presiden kita. Jauh. Kecepatan rotasi bumi berdasarkan perhitungan ilmuwan 1670 km per jam. Kalau naik kendaraan secepat itu gimana? Naik pesawat itu pilot-pilot pesawat jet tempur pakai oksigen kan? Ya, kalau dilepas gimana? Gila betul. Minimal pingsan. Minimal. Cepat. Nah ini kecepatan ini tanah yang lagi kita duduki, ini lagi berputar dengan kecepatan 1670 km per jam. Lah kok kita tetap enak aja? Kenapa? Karena Allah lindungi. Dan bahkan di saat yang sama, saat bumi kita berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam, bumi kita pun berevolusi mengelilingi matahari dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi lagi. Kalau tidak salah hitungan ilmuwan 110.000 km per jam kecepatan revolusinya. Bayangkan kita bisa nyaman sambil makan kue, sambil minum teh. Berarti perlindungan Allah.
Oh kan ada sistem gravitasi lah. Memang yang buat sistem gravitasi siapa? Allah melindungi bisa dengan sebab, bisa tanpa sebab. Nah sistem alam yang begini rapi itu kan memang Allah buat antara lain untuk melindungi kita. Dan kapan saja Allah bisa ubah atau cabut sementara cara kerja sistem yang Allah buat. Dan salah satu bukti bahwa sistem pergerakan alam raya ini semuanya ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau bumi yang sedang berputar ini berhenti dulu, kira-kira gimana? Hah? Kira-kira gimana, Pak? Ini putar cepat nih. Berhenti dulu, kira-kira gimana? Sesaat aja. Ini lagi muter 1670 km per jam, revolusinya 110.000 km per jam. Apa yang terjadi? Berantakan. Kiamat. Kan gitu kasarnya. Tetapi itu pernah terjadi, Pak. Pernah terjadi bumi berhenti berputar. Kapan? Nggak ada tuh catatan ilmuwan. Ya lihat aja sirah Nabi kita Muhammad SAW. Ya saat itu ilmuwan ya mungkin belum, kemajuan sainsnya belum sampai seperti saat ini kan. Dan untuk mendeteksi, ya, untuk mendeteksi apakah misal gitu. Di masa lalu bumi pernah mengalami perhentian sesaat atau tidak, mungkin juga belum sampai ilmunya. Ingat sejarah perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang masih berkecamuk, sementara Rasulullah SAW dan para sahabat belum sholat asar, tapi sebentar lagi waktu maghrib akan masuk. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah angkat tangan doa. Dan apa yang terjadi? Berhenti matahari. Nah, ketika matahari berhenti, sebenarnya kan yang berhenti bukan matahari. Buminya yang berhenti berputar. Kan gerakan matahari itu gerakan semu. Yang bergerak sebenarnya bumi. Mata kita memang secara semu melihat matahari bergerak dari timur ke barat, padahal bumi yang bergerak berputar mengelilingi matahari. Jadi ketika matahari terlihat berhenti oleh mata kita, sebenarnya yang berhenti adalah bumi. Berarti bumi berhenti dengan rotasi dan revolusinya. Berhenti. Allah hentikan ketika itu, Allah tahan sampai selesai perang dan selesai sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, baru Allah lanjutkan perputaran. Sehingga tidak kelewatan waktu asar. Lah kok bisa ditahan tapi tetap tidak terjadi apa-apa? Kan Allah yang punya. Kan perlindungan Allah. Artinya bumi bergerak, bumi diam, bumi berputar dengan kecepatan berapapun, kita akan selamat kalau dalam perlindungan Allah. Jadi selamatnya kita bukan karena kecepatan bumi yang sekarang. Selamatnya kita karena perlindungan Allah. Hancurnya kita bukan karena kalau bumi berhenti berputar. Hancurnya kita, celakanya kita kalau kita tidak dilindungi oleh Allah. Berarti kita harus sadar hakikat keselamatan kita bergantung kepada Allah. Jangan bergantung pada sistem yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Itu. Kalau alam, segala sesuatu selain Allah tetap makhluk yang ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi kita semua agar kita bisa lebih menghayati betapa butuhnya kita ya dengan perlindungan Allah. Berarti saat kita membaca ta'awudz, kita betul-betul menghayati kebergantungan kita
secara mutlak pada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang kita inginkan, kita harapkan, kita cita-citakan, kita alami dimanapun dan kapanpun. Ya, jadi siapapun hanya bisa selamat dari keburukan apapun, baik keburukan lahir, keburukan batin, dari bahaya apapun, bahaya yang nyata maupun bahaya yang gaib, mutlak hanya dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini berarti kita butuh, walaupun ini hukumnya sunnah, tapi kita butuh mutlak. Ya. Gitu. Ada sebagian ulama menghukuminya wajib, ada. Ya. Misalnya Imam Ats-Tsauri, dia berpendapat wajib. Tapi jumhur ulama berpendapat sunnah. Ya, Imam Ats-Tsauri berpendapat wajib karena hukum asal perintah itu wajib, betul. Kalau tidak ada kondisi lain yang menunjukkan sebaliknya. Apa kondisinya? Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu saat beliau tidur-tiduran, gitu. Ada sahabat di sekitar beliau, ya, sahabat biasa. Lalu tiba-tiba Rasulullah bangun dan senyum. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau tersenyum? Rasulullah SAW menjawab, ada sebuah surat baru turun kepadaku. Ya, Allah menurunkan sebuah surat Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Kautsar. Ya. Jadi Rasulullah SAW menjawab, ada sebuah surat yang baru diturunkan kepadaku. Lalu Rasulullah baca surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu jawaban Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW membaca basmalah tapi tidak baca ta'awudz. Ya kan? Jadi Rasulullah ketika hendak membaca surat Al-Kautsar tadi, Rasulullah baca basmalah tapi tidak baca ta'awudz. Berarti ini dalil bahwa baca ta'awudz tidak wajib. Kalau wajib nggak mungkin Rasulullah melanggar. Gitu. Berarti perintah dalam ayat fa'idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim adalah perintah yang berhukum sunnah. Nah, itulah kesimpulan dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا غفور ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما يليق بكمال الله وكما يليق بكماله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم جبر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد أينما كانوا. اللهم انصر أمة سيدنا محمد أينما كانوا. اللهم انصر أمة سيدنا محمد حيثما كانوا. Termasuk saudara-saudara kami yang di Palestina, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikanlah perlindungan-Mu, ya Allah. Berikanlah pertolongan-Mu, ya Rahman, ya Rahim. Ya Ali, ya Azim. Ya Wahhab, ya Karim. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin. Dan maafkan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang belum bisa berbuat apa-apa untuk menolong saudara-saudara kami.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampunilah kami, ampunilah mereka, tolonglah kami, tolonglah mereka, lindungi kami, lindungi mereka, tuntunlah kami, tuntunlah mereka, dan wafatkanlah kami pada saat ajal kami masing-masing dengan husnul khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.